Selamat pagi semuanya. Saya akan mempresentasikan tentang pengantar manajemen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama saya Malum Hendra dari D3 Akuntansi kelas A1. Yang di atas ini, 1. Mengelola lingkungan eksternal dan budaya dan organisasi. Sang manajer mumpuni atau simbolis. Yang pertama, pandangan simbolis mengatakan bahwa kemampuan manajer untuk menentukan hasil akhir sangat dipengaruhi dan dibatasi oleh berbagai faktor eksternal. Menurut pandangan ini, sangat tidak beralasan meyakini bahwa para manajer hanya melambangkan kekuasaan dan kendali, namun peranan yang dimainkan para manajer dalam menentukan keberhasilan tidak separuhnya mumpuni, tetapi juga tidak sungguh-sungguh tak bendanya. Dan yang B, lingkungan eksternal, hambatan, tantangan. Organisasi, politik hukum berpedoman kepada hukum negara, provinsi dan setempat, serta hukum global dan hukum negara-negara lain. Demografi, berkaitan dengan tren dalam kerait populasi seperti usia, ras, kelamin, tempat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, dan komposisi keluarga. Ekonomi, seperti tingkat bunga, inflasi, perubahan pendapatan, fluktuasi pasar saham, dan tahap siklus bisnis. Sosial budaya, berkaitan dengan faktor-faktor sosial dan budaya seperti nilai-nilai, sikap, tren, tradisi, gaya hidup, keyakinan, selera, dan pola perilaku. Teknologi, berkaitan dengan inovasi, ilmiah, atau industri. Global mencakup isu-isu yang terkait dengan globalisasi dan ekonomi dunia. Dan yang C, budaya organisasi. Budaya organisasi telah diketengahkan sebagai nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan cara-cara bekerja yang dianut bersama oleh para anggota organisasi dan menengah cara mereka bertindak serta membedakan organisasi tersebut oleh organisasi lainnya. Contohnya, pada perusahaan Google yang berpegang pada budaya kerja yang kecuali atau terkesan santai. Budaya organisasi, kuat dan lemah. Budaya kuat, nilai-nilai diterima secara luas. Sebagian karyawan bisa mengungkapkan kisah mengenai sejarah oleh pahlawan perusahaan. Para karyawan sangat mengidentikan jati diri mereka dengan budaya organisasi. Budaya memberikan pesan yang konsisten mengenai yang dipandang berharga. Terdapat kalian yang erat di antara penerimaan nilai-nilai dan pemberi para anggota organisasi. Budaya lemah. 1. Nilai-nilai hanya dianut dan kalangan manajemen puncak.
Kedua, karyawan hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai sejarah atau pahlawan organisasi. Dan yang ketiga, para karyawan tidak begitu peduli dengan identitas budaya organisasi mereka. Yang keempat, budaya memberi pesan yang saling berjolak belakang mengenai yang dipandang berharga. Yang kelima, tidak ada kalian kuat yang diantara nilai-nilai dan perilaku para anggota organisasi. Asal budaya lahir serta bagaimana budaya tumbuh dan berkembang. Sebuah budaya organisasi lahir dan berkembang. Sumber pertama, budaya organisasi biasanya adalah visi para pendiri organisasi. Sebagai contoh, budaya perusahaan W.L. Gore mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh sang pendiri Bill Gore. Setelah budaya organisasi tercipta, praktik tertentu dalam organisasi dapat membantu mempertahankannya. Sebagai contoh, dalam seleksi karyawan, para manajer biasanya menilai seorang kandidat tidak hanya berdasarkan persyaratan kerja, tetapi juga dengan memilik apakah sang kandidat dapat berbaur dengan baik dalam organisasi. Paragraf ketiga, tindakan para manajer puncak membawa dampak yang besar terhadap budaya sebuah organisasi. Sebagai contoh, di Karl Marx, CEO Tom Folliard adalah anggota kunci dan tim yang mengembangkan dan meluncurkan Outmarks. Budaya mengaruhi para manajer. Keputusan manajer sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi, terutama budaya 1. Perencanaan, 2. Kepemimpinan, 3. Perorganisasian dan pengendalian. 4. Budaya organisasi terkini. Mewujudkan budaya inovatif. Ciri-cirinya sebagai inovatif: 1. Tantangan dan keterlibatan, 2. Kebebasan, 3. Kepercayaan dan keterbukaan, 4. Waktu bagi gagasan, 5. Pencernaan humor, 6. Penyelesaian konflik, 7. Saling pendapat, 8. Pengambilan risiko. Mewujudkan budaya responsif terhadap pelanggan, memelihara spiritual dengan tempat kerja. 2. Praktik manajemen di lingkungan global. Perspektif global. Pandangan etnosentris adalah keyakinan paradoksisme bahwa pendekatan dan praktik kerja terbaik adalah yang dimiliki oleh negara saat atau home country, negara di mana kantor-kantor utama memiliki perusahaan berada. 2. Memahami lingkungan global. Kompetisi global dipandang perseteruan antara negara AS vs Jepang, Prancis vs Jerman, Meksiko vs Kanada, dan sebagainya. Yang kini kompetisi global dibentuk oleh perjanjian-perjanjian perdagangan regional. 3. Menjalankan bisnis secara global. Perusahaan multinasional, perusahaan multidomestik, perusahaan global. 4. Manajemen di lingkungan global. Lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik atau hukum suatu negara tidak harus berisiko atau tidak stabil untuk mendapatkan perhatian manajer. Manajer harus mengendali perbedaan jika ingin memahami kendala dan peluang yang ada. Yang kedua, lingkungan ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Ekonomi pasar bebas, 2. Ekonomi terencana. Manajemen global dalam dunia masa kini.
tantangan dan keterbukaan. Tantangan yang jauh lebih serius bagi para manajer berasal dari kuatnya perbedaan budaya yang bersifat mendasar dan pokok. Perbedaan-perbedaan yang mencakup tradisional, sejarah, keyakinan, religius, dan nilai-nilai yang sudah mengakar. Yang kedua, tantangan dalam mengelola tenaga kerja global, yaitu konflik tersebut terjadi akibat perbedaan metode kerja, tingkat gaji, dan tantangan bahasa. Yang ketiga, modal untuk menjadi tenaga kerja global, yaitu modal intelektual, yaitu mengetahui tentang bisnis internasional dan kapasitasnya untuk memahami cara kerja bisnis pada skala global.